Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan tentang perilaku konsumen yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi terkadang kita tidak sadari. Mulai dari kebiasaan kita belanja di supermarket, pengaruh iklan terhadap konsumen, sampai alasan kenapa seorang masih bisa kecewa walaupun sudah membeli barang dengan penuh pertimbangan. Baik, kita akan mulai di pertanyaan pertama. Apakah supermarket itu secara etis bertanggung jawab atas pembelian impulsif konsumen atau itu sepenuhnya tanggung jawab konsumen? Kalau menurut saya, supermarket memang memiliki pengaruh besar terhadap pembelian impulsif konsumen. Tetapi keputusan akhir itu ada pada konsumen itu sendiri. Saat kita masuk ke supermarket, kita sering melihat banyak strategi yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian pembeli. Contohnya seperti aroma roti yang baru dipanggang, tulisan diskon besar, susunan produk yang menarik, sampai barang kecil yang diletakkan dekat kasir. Tujuan dari semuanya itu agar konsumen tertarik membeli barang tambahan yang sebenarnya tidak direncanakan. Misalnya seorang hanya ingin membeli air mineral tetapi akhirnya membeli es krim, snack, minuman lainnya karena melihat promo menarik. Namun menurut saya, konsumen juga harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Jangan sampai karena semua promo langsung dibeli karena terlihat murah. Jadi supermarket memang punya tanggung jawab secara etis dan untuk tidak memanipulasi konsumen secara berlebihan. Tapi konsumen juga harus memiliki kontrol diri saat berbelanja. Baik, kita akan masuk di pertanyaan nomor 2. Mana yang lebih berbahaya antara telemarketing yang agresif atau informasial yang melebih-lebihkan klaim? Kalau menurut saya, telemarketing yang agresif itu lebih mengganggu. Tetapi informasial yang melebih-lebihkan klaim itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena informasial sering membuat konsumen percaya bahwa suatu produk bisa memberikan hasil yang luar biasa. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Contohnya alat dapur yang bisa diklaim bisa memasak semua makanan hanya dalam beberapa menit. Atau produk kesehatan yang disebut bisa membuat tubuh langsung sehat tanpa olahraga atau pola hidup yang baik. Banyak orang akhirnya membeli karena percaya pada janji iklan tersebut. Sementara telemarketing biasanya dilakukan secara langsung lewat telepon atau kadang memaksa konsumen untuk membeli produk tertentu. Memang terasa mengganggu, tetapi konsumen masih bisa menolak dengan cepat. Sedangkan informasial lebih sulit disadari karena memengaruhi pikiran konsumen lewat visual, kata-kata menarik, dan testimoni yang terlihat meyakinkan. Karena itu menurut saya, informasial yang lebih berbahaya karena dapat membuat konsumen memiliki persepsi yang salah terhadap suatu produk. Masuk dalam pertanyaan nomor 3, bisakah pembelian terencana sepenuhnya seperti Rina tetap menghasilkan ketidakpuasan? Mengapa? Jawabannya tentu saja bisa. Dalam kasus Rina ini, dia sudah melakukan pembelian secara sangat terencana. Ia mencari banyak informasi, membandingkan beberapa laptop, dan mencoba langsung produk sebelum membelinya. Artinya Rina benar-benar berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Tetapi walaupun sudah direncanakan dengan matang, rasa tidak puas tetap bisa muncul. Misalnya, laptopnya ternyata sering hang saat mengerjakan tugas desain, suara kipas terlalu berisik, atau penyimpanan cepat penuh sehingga mengganggu pekerjaan Rina. Selain itu, ketidakpuasan juga bisa muncul karena ekspektasi Rina terlalu tinggi setelah melihat banyak review bagus di internet. Kadang konsumen membayangkan produk akan sempurna, tetapi saat digunakan ternyata biasa saja. Dari situlah muncul rasa kecewa. Jadi pembelian yang sudah direncanakan dengan baik tetap bisa menimbulkan ketidakpuasan apabila kenyataan yang diterima tidak sesuai dengan harapan konsumen. Dari ketiga pertanyaan tadi, kita bisa belajar bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai banyak hal, mulai dari strategi pemasaran, iklan, lingkungan toko, hingga harapan pribadi terhadap suatu produk. Karena itu, kita sebagai konsumen harus lebih bijak dalam mengambil keputusan pembelian dan tidak mudah terbawa emosi atau promosi. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dalam menambah pemahaman kita tentang perilaku konsumen.